ceboker. Lo bilang ceboker. Lo ceboker. Iya, oke. Ini dia bilang congor, jahat banget ini. Lebih bahaya bicara ceboker itu kotoran. Congor itu adalah mulut. Woi. Oke. Ayah. Jadi ngaku nggak kalau ngomong di catatan Andi Aswan? ketika ini dibuat bahwasanya itu saya sebagai makelar itu ini nggak ngaku nih, bohong nih. dengan rasis, orang bohong ini. dengan rasis. Nah, ini orang mau ketahuan. Apalagi dia ngomong Kemudian setelah dia kanal lagi berita membuat- rasis lagi. Bentar, Bohong. saya berikan sebentar. Iya, bohong banget ini. Kenapa? Tolong bisa bohong dilihat atau nggak biar di pembicaraan rasis diam? itu ada Nggak jawaban dirasis. saya. Iya. Tuh, malah ngomong di media massa loh dia. Kalau dia seolah-olah dapat dari dokter Tifa. Itu kan publikasi yang jahat. Kan hanya ke Pak Al-Katiri. Betul. Tapi kemudian bisa menyebar gimana ceritanya, Bang Ali? Jadi Al-Katiri akhirnya mengaku dia itu mengirimkan ke klien, yaitu Ibu Tifa. Oke. Kalau itu benar, nggak ada yang salah. Oke. Ibu Tifa pasti menyebarkan ke dia. Oke. Makanya ada besoknya itu dia bikin Enggak. konferensi. YouTuber Kamu Nusantara segala ngomong di macam. rasis kapan? Dari YouTuber Dia Nusantara. ngomong di rasis dia. Dia ngomong di rasis. Rasis itu apa? Rasis itu infotainment tentang Kamu buka aja, ada apa? Ada Jadi- nggak ngaku lagi jadi nih. pas paginya Aduh, itu dia bohong lagi. berbicara, Nih ya bohong kan? lagi nih. Nih, bohong Kebetulan lagi rasis nih. itu minta Nah, saya kirim. Nah, kirim kan. Kirim kan Mbak. Jelas nih kirim ke media massa. Tongor lu bisa diam nggak? Oke, Gua oke. lagi Udah. jelaskan. Oke, oke. Tongor lu bisa diam. Nggak usah ngomong. Tongor lu bisa diam nggak? Oke, gini. Udah. Lo bilang ceboker. Ini yang Lo bilang ceboker. Ini. Lo bilang ceboker. Nanti. Lo ceboker. Iya, oke. Ini dia bilang congor, jahat banget ini. Lebih bahaya bicara Udah, ceboker itu kotoran. Congor itu adalah Tahun yang sama persis karena dicetak di percetakan yang sama. Ya, namanya Oh ya, kalau dihitung, waduh banyak sekali 1 M ada? pribadi. Oh enggak. Kita nggak bicara M lah. Ratusan juta. Ya oke lah, ratusan. Itu Ratusan juta. Iya. Dan itu uang pribadi Anda. Pribadi. Demi Anda yakin? Allah. Demi Allah ada 2 malaikat Ya saya. Allah, Mas Aiman, Ya. tanya ke ibu-ibu itu. Demi Allah ada 2 malaikat yang mencatat. Seandainya saya bohong, saya mendapatkan ini, kafir saya keluar dari Islam. Penting juga. Dari mana bilang tidak ada? Bukan, tadi sepertinya Ya. berkembang soal masalah ini begitu masuk Iya. begini jadi berantakan. Iya. Enggak Ya, begitu berantakan. analisa yang kita lihat. Ini masalah keadilan. Karena masalah keahlian dari 3 orang ini memiliki keahlian di bidang masing-masing, ya berkembang silahkan, nggak apa-apa. Bukan karena uang Anda mengatakan. Bukan karena uang dan Atau tidak ada investasi. uang. Oke, baik. Jadi tolong itu Udah, penting bohong tuh. disampaikan. Keras banget. Jangan Silakan, Bung Arif. Kita sendiri mengeluarkan pribadi, kantor saya juga digunakan. Jadi bukan cuma kantor Egy Sujana, kantor saya ini digunakan juga. Prokes di saya, makan di tempat saya juga. Bentar. Saya Penting tanya, ini. Boleh nggak Jadi Anda jujur Bung Azam? sangat jujur ini. Iya. Anda selama setahun ini habis berapa sih? Oh ya, kalau dihitung, waduh banyak sekali 1 M ada? pribadi. Oh enggak. Kita nggak bicara M lah. Ratusan juta. Ya oke lah, ratusan. Itu Ratusan juta. Iya. Dan itu uang pribadi Anda. Pribadi. Demi Anda yakin? Allah. Demi Allah ada 2 malaikat saya. Ya Allah, Mas Aiman, Ya. tanya ke ibu-ibu itu. Demi Allah ada 2 malaikat yang mencatat. Seandainya saya bohong, saya mendapatkan ini, kafir saya keluar dari Islam. Bung Aiman. Kurang Adinda tegas Aiman. gimana ini? Adinda Kurang Aiman. jujur gimana? Jadi uang Duit pribadi. ratusan Adinda juta Aiman. rupiah Iya, dari kalau Anda pribadi. dihitung ya, bergulirnya waktu, jadi bukan 1 tahun, lebih. Bergulir kita ketemu makan Kayak bersama. misalnya seperti bus waktu ke Solo. Oh itu waktu ke sumbangan, Jogja. ya sumbangan Arif ya. Sumbangan. Ya sumbangan. Patungan semua. Patungan semua. Luar biasa lah ini. Jadi kalau misalnya ditunjuk ada dana, yang ngomong begitu itu. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Tadi barusan kita menyaksikan sebuah perdebatan seru ya antara kubu Jokowi dan juga kubu Roy Suryo yang saat ini sedang memanas, dan tadi terlihat perdebatan ini menurut saya teman-teman sangat seru sekali, di mana ketika argumen daripada Roy Suryo dipatahkan oleh seorang kuasa hukum daripada Jokowi yaitu Andi Aswan sampai maju ke depan dan hampir-hampir tidak bisa terkendali. Kenapa? Karena dikuasai oleh emosi dan mengedepankan bahwa dia atau yang dia katakan itu adalah sah. Sehingga host pun di saat forum atau acara tersebut sampai kewalahan memisahkan mereka. Nah, teman-teman, terlihatlah ya di sini ciri-ciri orang yang hanya mencari sensasi. Kalau menurut saya tidak berdasarkan dengan fakta, tidak berdasarkan dengan ekspektasi yang sebenarnya. Kenapa? Karena ini adalah bukan hal yang sewajarnya lah ya. Ketika berdebat itu mengambil bagian yang bukan dari bagian kita. Kita tidak membiarkan orang berdebat. Disitulah terlihat orang atau individu seseorang itu ketika berdebat, teman-teman ya.
Masa seseorang itu lagi bicara, seseorang itu lagi menyampaikan juga, atau diberikan kesempatan kepada orang itu untuk juga menyampaikan daripada pendapatnya, tetapi kita memotong di berbagai macam cara. Saya rasa ini trik lah ya dia lakukan supaya kenapa dia atau orang tersebut tidak fokus dengan pokok pembicaraan yang sebenarnya, sehingga nanti terjadi atau meleset sedikit daripada pembahasan atau kalimat yang dia ucapkan, maka itu adalah jadi daripada caranya untuk menyerang daripada lawan debat. Sebenarnya hal-hal demikian atau yang seperti begitu tidak diwajibkan lah ya begitu teman-teman. Yang istilahnya berdebat dengan sehat itu wajar, berdebat dengan sangat-sangat wajar, itulah yang harus kita kedepankan begitu. Nah teman-teman, karena di sini juga sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca dan coba kita telah bersama. Di sini ada pendapat daripada beberapa komentator kita yang sangat luar biasa sekali. Mari kita baca. Elida Neti ungkap Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond awalnya saksi ahli permintaan Egy Sujana. Nah di sini di pernyataan ini lagi teman-teman terlihat ada lagi atau muncul lagi hal baru daripada pernyataan kuasa hukum seorang daripada penggugat ijazah Jokowi ini. Namun mereka justru diminta keluar oleh Hoji Nudin. Padahal inisiasi awal semuanya dari Bang Egy, tapi justru Bang Egy dan timnya disingkirkan, kata Elida. Dalam kesempatan itu, Elida menekankan bahwa posisi Egy Sujana dalam perkara yang menjeratnya tidak berkaitan langsung dengan isu ijazah Jokowi, melainkan tuduhan penghasutan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Bahkan Egy belum pernah diperiksa atau berita acara pemeriksaan atau BAP karena kondisi kesehatan. Nah teman-teman, ini ada pernyataan baru lagi ya, boleh kita bilang. Kenapa? Karena dulunya ini adalah merupakan rekan mereka atau bisa kita bilang kuasa hukum daripada Egy Sujana ini yang sekarang udah keluar daripada falu mereka dan mengambil jalur RJ atau restoratif, meminta maaf langsung kepada beliau. Maka kuasa hukum daripada beberapa rekan Roy Suryo ini mengeluarkan mereka juga daripada falu mereka, sehingga yang bernama Elida ini menceritakan situasi awal yang sebenarnya. Dan beginilah cerita-cerita yang barusan kita baca ini teman-teman ya. Klien kami ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah di BAP karena sakit. Itu yang kami lawan lewat gelar perkara khusus, bukan lewat debat di media, ujarnya. Karenanya Elida meminta publik tidak menjalimi Egy Sujana dengan narasi yang menyesatkan. Bang Egy puluhan tahun aktivis dan pejuang. Jangan dipelintir seolah-olah beliau pengecut atau lari dari tanggung jawab. Jalan Bang Egy selalu jalan hukum, tegasnya. Ia menegaskan konflik yang terjadi bukan persoalan pribadi, melainkan perbedaan prinsip antara perjuangan hukum dan perang opini publik. Sebelumnya, kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, mengungkapkan momen menegangkan sekaligus emosional saat ijazah asli Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya diperlihatkan dalam sebuah gelar perkara khususnya di Mapolda Metro Jaya di hari Senin lalu. Elida menggambarkan suasana di ruang gelar perkara yang sempat memanas. Ketegangan menyeruak ketika terjadi perdebatan sengit mengenai prosedur pembukaan barang bukti. Namun di diskresi pimpinan gelar perkara akhirnya meluluhkan situasi, mengizinkan dokumen negara tersebut diperlihatkan demi transparansi hukum. Perdebatan panas, ada yang sampai seperti memberi kuliah hukum dan menyalahkan kami.
Saya sempat emosi dan bilang, jangan menyalahkan orang. Kalau pendapat hukum kamu benar, silakan. Tapi jangan menghakimi, ujar Elida dalam tayangan di channel YouTube Cumi-Cumi katanya teman-temannya. Menurut Elida, suasana tegang sebelum akhirnya segel dibuka karena pihak kubu Jokowi sempat menolak. Akhirnya sepakat mereka tidak berkutik karena hak kepolisian untuk membuka, ungkap Elida. Nah, teman-teman, luar biasa sekali. Ini merupakan tanggapan yang sangat luar biasa sekali di kasus ijazah Jokowi, karena saya rasa teman-teman semakin lama ini semakin merembes ya kepada orang, dan orang juga yang istilahnya hanya mementingkan diri sendiri. Maka di sela-sela itu ketika mereka ada kesempatan, maka bukannya mereka menanggapi dengan baik, maka malah mereka ada juga yang mengatakan bahwa yang mereka katakan itu benar, padahal ya situasi atau ekspektasi yang sebenarnya itu bukan seperti begitu, tidak sesuai dengan fakta begitu teman-teman. Nah, kasus ijazah Jokowi, Aiman Wicaksono dijadwalkan mundur di tanggal 2 April tahun 2026 ini teman-teman. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Aiman Wicaksono sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Nah teman-teman, ini semakin merembes lagi ya saya rasa. Pemeriksaan yang semula dijadwalkan pada Senin ditunda atas permintaan Aiman yang sang jurnalis, dan akan dilakukan pada hari Kamis depan. Aiman yang menyebut ketidakhadirannya karena berhalangan. Ya betul, surat panggilannya untuk hari Senin, tapi saya minta dijadwalkan ulang di hari Kamis, tutur Aiman. Nah, ini menegaskan pemeriksaan tersebut tidak terkait dirinya secara pribadi, melainkan berkaitan dengan program televisi yang dipandunya, Rakyat Bersuara, yang diduga menjadi bagian dari barang bukti dan laporan. Jadi ini pertama sebagai saksi, yang kedua bukan terkait dengan pribadi saya ya, tetapi acara Rakyat Bersuara. Mungkin soal konfirmasi apakah benar ada tayangan-tayangan yang dijadikan salah satu barang bukti oleh pelapor. Sekali lagi, yang perlu digarisbawahi bukan terkait pribadi saya, tetapi terkait dengan tayangan jurnalistik Rakyat Bersuara. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan 2 klaster tersangka. Klaster pertama meliputi Kurnia Triroyani M, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi yang diduga melakukan penghasutan. Klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rizmono Sianipar, serta Tifaujia Tisuma alias Dr. Tifa yang diduga terlibat dalam manipulasi atau penghapusan dokumen elektronik. Kasus ini ditangani Subdit Kemnek di Treskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan laporan dari Jokowi dan 3 laporan lainnya. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dari KUHP dan UU ITE. Sementara itu, polisi telah mencabut status tersangka terhadap Egy Sujana dan Damai Lubis setelah keduanya berdamai dengan pihak pelapor. Nah, teman-teman, luar biasa sekali. Demikian dulu pembahasan kita, dan mudah-mudahan ya ini perkara dapat cepat terselesaikan. Baik, demikian saja dulu pembahasan kita teman-teman di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus karena ini masih ada episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.